Dan penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit hati, ya. Dan seorang muslim meyakini bahwa tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala turunkan juga apanya? Obatnya. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk berobat. Fatadawaw wala tadawaw bil haram. Maka berobatlah kamu, dan jika kamu berobat maka jangan berobat dengan yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, Rabbul semesta alam, yang telah menciptakan kita, mengatur kita, dan memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, mulai daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan aman, serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, kenikmatan-kenikmatan Allah yang sangat banyak, kenikmatan-kenikmatan Allah yang tidak terhitung. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Kalau nikmat-nikmat itu mau dijaga, dan kalau kita mau ditambahkan nikmat oleh Allah, maka kita wajib bersyukur. Karena Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, kata Allah. Dan ini janji Allah, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu yang kita percaya, itu yang kita yakini dan imani. Tapi kalau kita kufur, kalau kita jadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mengazab kita. Jadi syukur itu wajib, ya. Dan bersyukur kepada Allah adalah merupakan salah satu di antara tanda kebahagiaan. Karena tanda kebahagiaan itu ada 3, ibu-ibu. Tanda kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama apa? Bersyukur ketika senang dan lapang. Yang kedua, bersabar ketika susah dan sempit. Yang ketiga, bertaubat ketika salah. Ya. Ini adalah tanda orang yang bahagia.
Ketika dia lapang, dia senang, maka dia bersyukur kepada Allah, di mana dia memanfaatkan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika susah dia bersabar, dan ketika salah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Jemaah kaum muslimah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian rutin pada pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, yaitu penyakit dan penawarnya, ya, karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah, pendahuluan dari kitab ini, tentang bagaimana seorang muslim bersikap ketika ditimpa dengan suatu penyakit, baik itu penyakit hati dan juga penyakit badan. Dan penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit hati, ya. Dan seorang muslim meyakini bahwa tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan juga apanya? Obatnya. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk berobat. Fatadawaw wala tadawaw bil haram. Maka berobatlah kamu, dan jika kamu berobat maka jangan berobat dengan yang haram. Di antara perkara yang dapat kita tempuh ketika sakit adalah kita berobat, kemudian kita ruqyah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pembahasan kita untuk faslud du'a min anfa'il adwiyah. Pasal yang pertama atau bab yang pertama dari kitab yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan doa, ya, berkaitan dengan doa. Dan di sini penulis rahimahullah mengatakan ad-du'a min anfa'il adwiyah. Doa itu adalah obat yang paling bermanfaat, ya. Doa adalah merupakan obat yang paling bermanfaat, paling ampuh, ya. Kenapa demikian? Karena ad-du'a fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub. Doa itu adalah merupakan sebab yang paling kuat. Untuk apa? Untuk mendatangkan apa yang bermanfaat dan menolak apa yang berbahaya, ya. Doa itu adalah sebab yang paling kuat untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, ya. Makanya di sini dikatakan ad-du'a, doa itu adalah min anfa'il adwiyah. Doa adalah merupakan obat yang paling bermanfaat. Kenapa? Karena dia adalah sebab yang paling kuat untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, ya. Kemudian di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa du'a'u min anfa'il adwiyati wa huwa aduwwul bala yadfa'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazal wa huwa silahul mu'min. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, mungkin ibu-ibu bisa buka di halaman berapa itu, 17, bab yang pertama, ya, bagi yang membawa kitab terjemahnya.
Bisa dibuka halaman 17. Ya, bab yang pertama ini berkaitan dengan doa. Ya, berkaitan dengan doa. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, ibu-ibu, doa adalah obat yang paling bermanfaat. Ya. Wa huwa aduwwul bala. Doa itu adalah merupakan musuh buat bencana. Ya, musuh buat bencana. Kenapa? Karena doa itu bisa mencegah terjadinya bencana. Ya. Atau doa itu bisa yu'alijuhu. Doa itu bisa mengobati, ya, ketika bencana itu terjadi. Ya, ketika bencana turun, maka doa bisa mengobatinya. Wa yamna'u nuzulahu. Begitu juga doa itu bisa menghilangkan bencana. Selain mencegah, mengobati, begitu juga bisa menghilangkan bencana. Au yukhaffifuhu idza nazal. Begitu juga doa itu bisa meringankan bencana ketika sudah turun dan terjadi. Bisa meringankan. Seperti misalnya ada orang yang ditimpa bencana dengan sebuah sakit. Ya. Sakit itu kalau kita berdoa kepada Allah, maka bisa jadi, ya, sakit itu bisa dicegah, ya, bisa tercegah. Atau bisa jadi ketika sakit itu menimpa kita, bisa meringankan kalau kita berdoa, atau bahkan sampai hilang sakit tersebut dengan sebab doa. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, dan ini berdasarkan hadis, bahwa ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ya, doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Di mana dengan doa tersebut bencana bisa terhalangi. Dengan doa maka bencana itu bisa hilang, atau paling tidak doa itu bisa meringankan bencana. Ya, doa itu bisa meringankan bencana yang menimpa seseorang. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'ullah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoalah kalian kepada Allah, kata Rasulullah SAW, sedangkan kalian yakin bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga doa ini adalah perintah dalam agama. Ya, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berdoa, dan ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, maka dia tidak boleh ragu. Ya, doa yang bermanfaat itu, ibu-ibu, adalah ketika seseorang yang berdoa kepada Allah, dia tidak ragu kepada Allah. Ya, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi doa itu bermanfaat ketika orang yang berdoa kepada Allah memiliki hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati yang yakin itu tentunya berasal dari keimanan yang kuat. Ya, hati yang yakin itu berasal dari keimanan yang kuat. Dan keimanan yang kuat itu berasal dari apa? Berasal dari apa, ibu-ibu? Keimanan yang kuat itu? Keimanan yang kuat itu berasal dari pengenalan seorang hamba kepada Allah. Ketika seseorang mengenal Allah dengan baik, maka dia akan memiliki keimanan yang kuat. Dia akan mengagungkan Allah. Dia akan mencintai Allah melebihi apapun dan siapapun. Dia akan memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya sudah pernah menyebutkan
perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Pekan lalu saya sudah sampaikan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagaimana? Atyabu ma yakunu ma fid dunya ma'rifatullah wa atyabu ma yakunu fil akhirah an-nadhar ila wajhillah. Nikmat yang paling baik, nikmat yang paling besar, ibu-ibu rahmati Allah, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung di dunia itu apa? Bukan harta, bukan jabatan, bukan keluarga, ya, bukan harta benda, bukan hewan tunggangan, bukan kendaraan yang mewah, bukan tempat tinggal yang mewah, bukan. Tetapi nikmat yang paling besar, bahkan itu mengalahkan nikmat sehat, nikmat yang lain-lainnya. Nikmat yang paling besar di dunia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar di dunia ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang hamba dia mengenal Tuhan yang menciptakannya, mengenal Tuhan yang memberikan rizki kepadanya, mengenal Tuhan yang mengatur hidupnya, mengenal Tuhan yang maha berkuasa, ya, mengenal bagaimana sifat-sifat Tuhan yang dia sembah. Makanya di antara ilmu yang paling penting untuk dipelajari itu adalah ilmu yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya seseorang semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nikmat yang paling besar di akhirat apa, ibu-ibu? Nikmat yang paling besar di akhirat adalah melihat wajah Allah. Ketika orang-orang yang beriman masuk ke surga, kemudian di dalam surga mereka mendapatkan berbagai macam nikmat, berbagai macam kesenangan. Setelah itu Allah berikan tambahan nikmat kepada mereka, ya. Dan tambahan nikmat tersebut apa? Mereka diperkenankan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, tidak mungkin seorang hamba mendapatkan nikmat terbesar di akhirat. Tidak mungkin seorang hamba mendapatkan nikmat terbesar di akhirat, yaitu melihat wajah Allah, kalau dia tidak mengenal Allah di dunia. Ya, kalau dia tidak mengenal Allah di dunia, nggak mungkin. Maka dari itu, ibu-ibu dan rahmati Allah, ketika seorang hamba dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia yakin kepada Allah. Dia akan memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan percaya sepenuhnya kepada Allah. Dia akan percaya sepenuhnya kepada rencana-rencana Allah untuk hidupnya. Dia akan beriman kepada takdir yang Allah telah tetapkan. Akan beriman kepada apa yang telah Allah tentukan. Dan keyakinan ini yang membuat doa seseorang itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu memiliki hati yang yakin kepada Allah bahwa doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berdoa kepada Allah tapi ragu, ya, di dalam hatinya ragu, di dalam hatinya dia bimbang, aduh, saya udah berdoa berkali-kali tapi Allah nggak ijabah nih. Saya udah berdoa berulang-ulang tapi nggak dikabulin juga, ragu, membuat dia ragu. Akhirnya dia putus asa. Ketika dia sudah berputus asa, maka dia tidak berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akibatnya, ibu-ibu dan bapak. Makanya harus yakin, dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang utuh, ketika kita berdoa kepada Allah, bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena doa, sekali lagi, min anfa'il adwiyah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Doa adalah merupakan obat yang sangat bermanfaat, ya, penawar dan obat yang sangat-sangat bermanfaat, ibu-ibu dan bapak Allah. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita berdoa kepada
Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah sebab yang paling kuat. Ibu-ibu, doa itu adalah sebab yang paling kuat untuk mendatangkan apa yang bermanfaat dan menolak apa yang bahaya. Itu doa. Dan lebih dari itu, ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat dari surat Ghafir ayat ke-60. Allah taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan Tuhan kalian telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku. Perhatikan di sini, ibu-ibu. Perhatikan ayat ini. Ayat 60 dari surat Ghafir. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Berarti doa itu hanya boleh ditujukan kepada siapa? Cuma kepada Allah. Kalau doa itu ditujukan kepada selain Allah, maka itu salah alamat, ibu-ibu. Ya, salah alamat. Karena doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh suatu ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah. Nggak boleh. Karena suatu ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah berarti itu syirik. Ya. Mau itu berdoa kepada seorang nabi ataupun berdoa kepada orang-orang soleh dari kalangan para wali, apalagi selain mereka gitu. Berdoa kepada nabi saja itu nggak boleh. Meminta sesuatu kepada nabi, meminta sesuatu di kubur nabi misalnya, "Wahai nabi, saya datang berziarah ke makammu, maka dari itu wahai nabi, lapangkanlah rizki Allah untukku. Wahai nabi, aku datang berziarah ke makammu, maka dari itu ya, lancarkanlah bisnis yang sedang aku jalani. Wahai nabi, aku datang berziarah ke makammu, maka dari itu sembuhkanlah aku dari sakitku." Apakah boleh seperti itu, ibu-ibu? Nggak boleh. Kalau berdoa kepada nabi saja tidak boleh, apalagi kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu. Karena Allah taala berfirman tadi di surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni." Dan Tuhan kalian telah berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku." Berarti doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Astajib lakum." Maka niscaya aku akan kabulkan. Berarti ibu-ibu, yang bisa mengabulkan doa seorang hamba itu cuma siapa? Allah. Kita berdoa kepada Allah, dan yang bisa mengabulkan doa kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah yang punya kehendak, cuma Allah yang punya kemampuan untuk mengabulkan doa yang kita panjatkan. Ini faith, ini keimanan, ini kepercayaan, ini keyakinan. Ya. Yang tidak boleh keyakinan ini kemudian ya hilang dari hati kita. Nggak boleh. Harus senantiasa ada di dalam hati kita. Kita meyakini bahwa kita hanya boleh berdoa kepada Allah, dan cuma Allah saja yang berkehendak dan mampu untuk mengabulkan doa kita. Ya. Makanya doa ini adalah ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di surat Ghafir ayat 60 tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, yaitu orang-orang yang tidak mau beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di hidupnya
dia tidak mau berdoa kepada Allah, jarang berdoa kepada Allah, atau sama sekali tidak pernah berdoa kepada Allah, maka dia adalah orang yang sombong. Ibu-ibu, orang yang tidak berdoa kepada Allah berarti adalah orang yang sombong. Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah berarti dia seakan-akan tidak butuh kepada Allah, sehingga bisa dinilai orang yang seperti itu adalah orang yang hanya mengandalkan kemampuan dirinya. Dia mungkin merasa pintar, dia mungkin merasa kuat, dia mungkin merasa hebat, sehingga dia merasa bisa melakukan semua urusan. Ya, saya pintar, saya bisa menjalankan bisnis dan meraup keuntungan yang besar misalnya. Saya kuat, saya bisa bekerja apapun, sehingga saya bisa mendapatkan ya bayaran yang besar. Sedangkan dia tidak berdoa kepada Allah. Ya, sedangkan dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini seakan-akan dia merasa yang paling hebat, seakan-akan dia mampu karena kekuatan dirinya. Oleh karena itu ibu-ibu dan rahmati Allah, Allah marah kepada orang yang tidak mau berdoa, kepada orang yang tidak mau meminta. Allah marah kepada orang yang tidak mau berdoa. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Allah marah kepada orang-orang yang tidak mau berdoa. Allah marah kepada orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Sedangkan manusia kalau banyak diminta malah justru sebaliknya dia akan marah. Betul gak Bu? Anak kita contohnya, tiap hari kita kasih jajan, ya, tiap hari kita kasih jajan 5.000, mau pergi sekolah itu kita kasih 5.000. Kalau dia minta lagi kita marah gak? Kan emang jatahnya 5.000 nak, ngapain kamu minta lagi? Manusia itu kalau banyak diminta malah marah, tapi Allah malah justru marah kalau ada orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Kebalikan. Ya. Karena doa adalah ibadah. Dan ibadah itu manfaatnya kembali kepada kita. Bukan Allah yang membutuhkan ibadah kita, tapi kita yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis rahimahullah, "Wad-du'a min anfa'il adwiyati wa huwa aduwwul bala." Musuh buat bencana, di mana doa itu bisa mencegah terjadinya bencana, mengobatinya, menghalanginya, menghilangkannya, wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nasab, atau meringankannya ketika sudah terjadi. Wa huwa silahul mu'min, dan doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Kama rawa al-Hakim fi sahihi fi hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, sebagaimana Imam Al-Hakim dalam sahihnya ya meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Ibu-ibu, doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Ya, bahkan dia adalah senjata yang paling ampuh, senjata yang paling bermanfaat, senjata yang paling dibutuhkan oleh seorang mukmin adalah doa. Ya, senjata yang paling dibutuhkan oleh seorang mukmin adalah doa. Artinya apa? Ketika seseorang dia melakukan suatu perbuatan, dia berusaha untuk melakukan suatu kegiatan, ya, maka bisa jadi perbuatannya tersebut mendapatkan kemudahan, kelancaran, atau bisa jadi perbuatannya tersebut apa? Ada halangan, ada sesuatu yang menghalangi perbuatan tersebut, kegiatannya, sehingga tidak bisa dia melakukan kegiatannya tersebut. Maka doa adalah senjatanya. Doa adalah senjatanya. Seperti apa contohnya ibu-ibu? Ketika seseorang menaiki kendaraan, contoh kecil, ketika seseorang naik kendaraan, di mana seseorang naik kendaraan itu, apalagi dengan kendaraan yang canggih seperti di zaman sekarang, naik pesawat, naik kapal laut, naik mobil, naik kereta, ya, macam-macam kendaraan.
Ya. Dan seseorang yang menaiki kendaraan itu adalah merupakan madhannatul halak. Ya. Apa istilah bahasa Indonesianya ya? Kalau kita naik kendaraan tuh kita ada rasa takut akan terjadinya kecelakaan ketika kita naik kendaraan. Ada perasaan seperti itu? Jangan Bu, naik pesawat contohnya. Sesering apapun kita naik pesawat, pasti ada rasa takut tiap kali kita naik pesawat. Ya. Ketika kita naik kereta, padahal kita tiap hari, kita katakan gitu ya, tiap hari kita pulang pergi kerja misalnya naik kereta atau naik mobil. Ya, tiap hari. Maka ada rasa takut seperti itu. Ada rasa takut terjadinya kecelakaan kalau kita naik kendaraan. Maka apa yang dapat menjaga kita dari itu semua itu? Doa. Doa, ibu-ibu dirahmati Allah. Seperti misalnya Rasulullah mengajarkan kita doa ketika keluar rumah. Membaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Doa. Ya. Doa yang rutin ini, doa itu kalau itu adalah doa rutin dan doa keseharian, maka ketika kita membacanya tidak perlu mengangkat tangan. Ya, karena doa itu ada doa ketika kita rutin, ya, sehari-hari kita membacanya. Ada doa ketika kita menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya kita berdoa antara adzan dengan iqamah. Kalau ini angkat tangan. Ya, atau doa di sepertiga malam yang terakhir, ya, kita angkat tangan. Ya. Tapi kalau doa itu adalah doa yang rutin untuk keseharian kita yang kita baca setiap hari, maka itu tidak perlu mengangkat tangan. Jadi ketika keluar rumah, kita nggak perlu angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah. Jadi baca aja, ya. Karena itu dihukumi sama seperti zikir, meskipun statusnya adalah doa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang membaca doa ini? Ya. Hudita wa kufita ukhita wa tanahhalahu syayatin, kata Rasulullah. Ketika kita membaca doa ini, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca doa ini, hudita, engkau telah diberikan petunjuk. Wa kufita, dan engkau telah diberikan kecukupan. Ya, wa ukhita, dan engkau dilindungi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tanahhalahu syayatin, dan syaitan itu akan menjauh dari dia. Ketika kita keluar membaca doa ini, maka selama kita berada di luar, syaitan akan menjauh dari kita. Subhanallah. Begitu juga dengan menaiki doa menaiki kendaraan. Ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau kita baca doa ini, Bu-ibu, selama kita menaiki kendaraan, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ya cara untuk menghilangkan rasa takut ketika kita menaiki kendaraan. Begitu juga ketika kita keluar rumah. Jadi doa keluar rumah tuh banyak, Ibu-ibu. Ya, bukan cuma bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah saja. Ya. Begitu juga ketika kita keluar rumah membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlim aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Lihat doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari tersesat dan disesati, ya, tergelincir dan digelincirkan. Tuh, lihat. Kalau kita baca doa ini, Allah akan lindungi kita selama kita berada di luar rumah. Doa sangat penting. Ibu dan materi Allah. Makanya di sini dikatakan apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah merupakan senjatanya seorang mukmin. Begitu juga dia adalah imaduddin. Doa adalah tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan doa adalah cahaya, ya, langit dan bumi, ya. Hadis ini kata Imam Ibnul Qayyim sahih,
Tapi di sanadnya terdapat kelemahan, ya. Di sanadnya terdapat kelemahan. Ada seorang perawi yang dinilai matruk. Matruk itu artinya hadisnya tidak diterima. Tapi karena dari riwayat lain ada yang menguatkan, maka hadis ini terangkat derajatnya menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi. Kemudian ibu-ibu dirahmati Allah, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ad-du'a'u ma'al bala'i maqamat. Ketika doa itu bersanding dengan bala, bencana, ya. Ketika doa itu bersanding dengan bencana, ya, maka ada beberapa kondisi, ya, ada beberapa kondisi ketika doa itu bersanding dengan bencana. Yang pertama apa? Ahaduhuma ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Bisa jadi kondisi yang pertama, doa itu lebih kuat daripada bencana. Ya. Bisa jadi doa itu lebih kuat daripada bencana. Sehingga doa itu bisa apa? Mencegah terjadinya bencana. Mencegah terjadinya bala, musibah. Bisa jadi seperti itu. Ya. Ini yang pertama, ketika doa itu bersanding dengan bencana, maka kondisi yang pertama, doanya lebih kuat, status doanya lebih kuat. Maka doa ini bisa mencegah terjadinya bencana. Atau ibu-ibu dirahmati Allah, yang kedua, kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ayyakuna ad'afa minal bala fayaqwa alaihi al-bala. Bisa jadi doa itu ternyata lebih lemah daripada bencana. Ya, ternyata doa itu lebih lemah daripada bencana. Akibatnya doa kalah. Sehingga akhirnya musibah itu menimpa orang yang bersangkutan. Ya, sehingga akhirnya musibah itu tetap menimpa seseorang. Ya, padahal dia sudah misalnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk diselamatkan dalam safar. Misalnya contoh. Ya. Minta diselamatkan ketika bepergian. Tapi ternyata mungkin doanya lemah. Musibah lebih kuat. Maka musibah itu tetap turun menimpa orang yang bersangkutan. Tetapi bisa jadi dengan sebab itu musibahnya menjadi ringan. Ya, musibahnya menjadi ringan. Dan ini pernah saya alami sendiri. Tahun 2009, gak apa-apa ya, cerita pengalaman gak apa-apa ya, Bu? Ya. Tahun 2009, waktu itu masih bujangan, Bu. Ya. Masih bujangan. Tahun 2009, saya masih ingat banget, kalau nggak salah hari Rabu ya. Hari Rabu atau hari Selasa, hari Selasa, benar. Hari Selasa. Ustadz Badru kajian di PP PON Babu Salam. Ya. Tahun 2009, saya sama Umi mau ikut kajian. Naik motor. Suprafit. Ya, kalau nggak salah. Naik motor biasa. Jalan. Subhanallah. Dan Umi, Masya Allah, termasuk orang yang rajin berdoa dan selalu berzikir. Ya, rajin berdoa dan selalu berzikir. Bahkan ketika kita naik kendaraan, kita ya sambil zikir masing-masing gitu ya. Subhanallah. Jadi di depan pom bensin yang sekarang di samping mau masuk ke tol tuh, ya, Citra Grand tuh, ya, saya ditabrak dari belakang sama mobil. Itu kejadiannya pagi, ya, di jam ramai. Tapi subhanallah, itu 10 meter ke depan kosong, beberapa meter ke belakang juga kosong. Cuma saya sama mobil ini aja, ya, cuma saya sama
ditabrak kencang dari belakang. Subhanallah, Umi sama sekali nggak luka, padahal motor hancur ringsek, ya. Dan saya keseret sekitar 5 meter, keseret mau mobil 5 meter, dan alhamdulillah nggak ada yang patah sama sekali. Ya luka, paling luka, ya. Sampai pincang-pincang, iya luka, tapi nggak ada yang patah, alhamdulillah. Subhanallah, kekuatan doa. Kalau kita terbiasa baca doa, Allah lindungi kita. Ketika Allah menakdirkan kita tertimpa musibah, maka dengan doa itu, ya, maka doa itu akan meringankan musibah. Ya, jadi kalau doa itu lebih lemah daripada musibah, ya, doa itu lebih lemah daripada musibah, musibah akan tetap turun. Ya, tapi bisa jadi dengan sebab doa musibah akan menjadi ringan. Sama sekali Umi saya nggak ada yang luka sama sekali. Bajunya cuma bolong tuh seukuran koin aja. Karena kita mau kajian mungkin ya, diselamatin sama Allah. Mau kajian. Tapi memang ada kita diuji memang ya. Jadi ceritanya Umi itu mau kajian nggak bilang dulu sama Abi, katanya nggak izin dulu, main pergi aja. Ya, belum diizinin udah main pergi. Ya, mungkin seperti ngajak saya kajian, mau kajian. Subhanallah, cerita luar biasa ibu-ibu rahmati Allah. Doa itu penting banget, ya. Dan itu harus jadi kebiasaan kita ibu-ibu. Doa itu harus jadi kebiasaan kita, ya, harus jadi kebiasaan seorang muslim. Ya. Contoh misalnya, ada orang yang minta sama Allah supaya dikasih sehat, ternyata jatuh sakit. Seperti contohnya kemarin kasus COVID, kan kita berdoa tuh kepada Allah, ya Allah, kita baca doa-doa itu tuh, Allah minal baras dan selanjutnya, ya, kita doa sama Allah, ternyata kita jatuh sakit juga, kena juga kita COVID, gitu kan? Waktu zaman COVID saya 2 kali dites kena COVID, 2 kali saya. Ya, subhanallah, banyak orang yang lewat tuh gara-gara wabah kemarin. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat sama kita, banyak yang lewat, meninggal. Di Cilengsi aja berapa orang tuh jamaah kita meninggal gara-gara COVID. Ya, wabah. Ya. Tapi subhanallah, ada orang-orang yang dia selalu berdoa kepada Allah, diringankan sakitnya. Betul-betul itu bukti bahwa doa itu bermanfaat. Ya. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, ayyataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibahu. Sama-sama kuat kalau yang ketiga. Bala kuat, doa kuat, ya. Maka ini saling menghilangkan, ya. Kadang musibah itu mengalahkan doa, akhirnya musibah tetap turun dan menimpa seorang. Kadang doa mengalahkan juga musibah tersebut. Ya, ini 3 keadaan, ya, ketika doa itu bersanding dengan musibah. Wa qad rawa Al-Hakim fi sahihihi min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yughni hadharun min qadar wad du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal balaa'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل la yuhramu ar-rizqa bidz-dzambi yusibuhu. Kata penulis rahimahullah, disebutkan dalam sahih, ya, Imam Al-Hakim, hadis dari Ibnu Umar atau hadis dari, ya, Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yughni hadharun
min qadar, ya, sikap waspada, ya, hadar, sikap berhati-hati, ya, itu tidak bisa menolak takdir. Ya, sikap kehati-hatian itu tidak bisa menolak takdir. Ya, kita udah hati-hati jalan pelan-pelan, tahu-tahu kepleset. Takdirnya begitu. Mau gimana? Ya kan? Ini contoh kecil, Bu. Contoh kecil doang ini mah. Ya, kita udah hati-hati jalan pelan-pelan, ya. Di depan habis hujan, kita udah jalan pelan-pelan, ya. Langkahnya udah kecil-kecil gitu, nggak cepet-cepet. Tiba-tiba kepleset. Udah hati-hati kepleset juga. Ya takdir. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, la yughni hadarun min qadar. Sikap kehati-hatian itu tidak bisa menolak takdir. Ya, wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Dan doa itu akan bermanfaat kepada hal-hal yang telah terjadi dan juga bermanfaat buat hal-hal yang belum terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa innal balaa'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Ya, pada saat bencana turun, ya, pada saat bencana turun, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzil fayalqahu ad-du'a, maka kemudian, ya, doa akan menghadapinya, maka keduanya bertarung hingga datangnya hari kiamat. Artinya doa dan musibah itu saling mengalahkan, ya, satu sama lainnya. Terkadang doa yang kalah, musibah yang menang. Terkadang doa yang menang, musibah yang kalah, dan terus bertarung sampai hari kiamat. Makanya doa itu bermanfaat, mau yang udah terjadi, ya, untuk urusan yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, ya, udah yang untuk urusan yang sudah turun ataupun untuk urusan yang belum turun, ya. Sama seperti di dalam riwayat yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Akan bermanfaat doa itu. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, kata Rasulullah. Ya, maka hendaknya kalian berdoa pada Allah, wahai hamba-hamba Allah, wahai manusia, hendaknya kalian berdoa kepada Allah. Karena doa itu bermanfaat. Mau sudah terjadi ataupun belum terjadi. Ya. Kalaupun kita, nah ini di sini Ibu-ibu, kalaupun kita berdoa kepada Allah, ternyata apa yang kita hindari harus terjadi, maka doa itu tetap bermanfaat buat kita. Misalnya kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari suatu penyakit, tapi kemudian kita dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu tetap bermanfaat. Kenapa? Karena kalau kita berdoa kepada Allah, kita dapat pahala. Ya, karena kalau kita berdoa kepada Allah, kita dapat pahala. Meskipun ternyata kita nggak dapat sesuatu yang kita panjatkan dari doa kita nggak dapat, ya, dari sesuatu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa itu sendiri bermanfaat. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita dapat pahala. Kenapa? Tadi, karena doa adalah ibadah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan ibadah seseorang. Ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu pasti bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sikap seorang muslim ketika dia berdoa tapi ternyata apa yang terjadi tidak sesuai dengan doa yang dia panjatkan, sikapnya bagaimana? Sikapnya adalah tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa doanya bermanfaat, bahwa dengan doanya tersebut dia beribadah kepada Allah, dan Allah pasti tidak menyia-nyiakan ibadah seorang hamba. Ya, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ibu-ibu dari materi Allah, ada sebuah hadis. Di sini saya carikan dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin
yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ada beberapa jalan Allah ketika mengabulkan doa seorang hamba. Kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yad'u bida'watin." Tidaklah ada seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, laisa fiha ithmun, selama doanya itu bukan doa yang mengandung dosa, au wala qati'atu rahimin, bukan juga doa untuk memutus silaturahmi. Jadi selama seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa apapun, selama doanya itu tidak mengandung dosa, atau doanya bukan untuk memutus silaturahmi. Ini dua perkara yang harus dihindari, ibu-ibu, ketika kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, kita tidak boleh berdoa yang mengandung di dalamnya dosa, nggak boleh. Yang kedua, kita tidak boleh berdoa untuk memutus silaturahmi, nggak boleh. Kata Rasulullah, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'wah." Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah dengan suatu doa selama doanya tersebut tidak mengandung dosa dan doanya bukan untuk memutus silaturahmi. Kata Rasulullah SAW, "Illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya, akan memberikan kepadanya di antara tiga hal. Jadi ada tiga kemungkinan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Ada tiga jalan bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Ini di antara tiga keadaan. Jadi doa yang kita panjatkan itu ada di antara tiga keadaan. Yang pertama, keadaannya bagaimana, ibu-ibu? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, "Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu." Allah akan segera mengabulkan doanya. Jadi begitu seorang hamba berdoa kepada Allah, mungkin doanya kuat, keyakinannya kuat, bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajab juga, mungkin begitu ya, maka kemudian Allah kabulkan doanya. Bisa jadi. Yang kedua, keadaan yang kedua, kalau yang pertama apa, ibu-ibu? Langsung kontan, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Yang kedua, ibu-ibu dan materi Allah, au wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, Allah akan menyimpankan untuknya di akhirat kelak. Jadi doanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah akan mengabulkannya nanti di akhirat. Dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah di akhirat karena sebab doa yang dia panjatkan di dunia. Karena sebab apa? Doa yang dia panjatkan di dunia. Allah simpan dulu, nggak langsung dikabulin di dunia. Allah simpan dulu doanya, baru nanti di akhirat dikabulkan, dikasih kebaikan-kebaikan sama Allah karena sebab apa? Doa yang dia panjatkan di dunia. Ini kemungkinan yang kedua. Keadaan yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu dari materi Allah, nah ini dia. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa imma ay yasrif anhu minas su'i mithlaha." Atau yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya keburukan. Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisal. Seperti misalnya ada orang yang sangat ingin pergi ke suatu tempat. Dia berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa pergi ke tempat tersebut. Ternyata Allah nggak kabulkan. Allah nggak kabulkan. Akhirnya dia tidak jadi pergi ke tempat yang dia inginkan tersebut, yang dia ingin tuju. Allah nggak kabulkan. Tidak selang berapa lama ternyata di tempat tersebut turun bencana. Allah selamatkan dia. Bisa gak seperti itu? Bisa sekali. Bisa sekali. Ini contoh. Jadi bisa jadi ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, Allah nggak kabulkan permintaan kita, tapi Allah ganti dengan yang semisal. Bisa jadi Allah menyelamatkan kita
dengan kita tidak dikabulkan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang kita minta kepada Allah itu mendatangkan bencana buat kita. Akhirnya Allah selamatkan. Bisa jadi. Maka dari itu ibu-ibu, para sahabat ketika mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau begitu kita harus perbanyak doa kepada Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu akbar." Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Subhanallah, ibu-ibu rahmati Allah. Bermanfaat gak doa ini? Tinggal ibu-ibu bagaimana kita mengatur hati kita, menata hati kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, jangan sekali-kali ada keraguan kepada Allah. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah menolong orang yang bertawakal itu ketika dia sudah sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Ketika dia merasa tidak ada yang bisa menolong saya, gak ada makhluk yang bisa menolong saya kecuali Allah, maka saat itu juga Allah berikan pertolongannya. Ketika apa? Hatinya sudah yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang Allah kasih juga kepada seseorang itu kesempitan dalam hidup. Dia diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doanya tersebut bermanfaat buat dia, sehingga Allah bisa jadi tidak langsung mengabulkan doanya, tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menunda pengabulan doanya. Karena dengan dia terus berdoa dia dapat pahala, dengan dia bersabar dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah inginkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang beriman ketika mereka ditimpa dengan kesusahan, karena kalau mereka bersabar mereka mendapatkan pahala. Ketika mereka berdoa kepada Allah mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kembali lagi kepada apa, Bu? Iman. Bagaimana kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang ada orang yang merasa capek berdoa kepada Allah, dia merasa bosan berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah berdoa berkali-kali tapi dia merasa doanya nggak dikabulin sama Allah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengabulkan doa seorang hamba malam yasta'jil, selama dia tidak terburu-buru, selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mal isti'jal? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa? Yaitu seseorang yang berkata, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajabu li. Aku telah berdoa kepada Allah dan aku terus mengulangi doaku, tapi aku tidak dikabulkan juga doaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti itu, kata Rasulullah, fayastahsiru inda dzalik. Orang yang seperti itu akhirnya akan putus asa. Orang yang seperti itu akan putus asa. Kenapa? Karena nggak yakin sepenuhnya kepada Allah. Wa yada'ad doa, akhirnya dia tidak berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu dari materi Allah, di dalam kita berdoa kepada Allah, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu ada di antara 3 kemungkinan: langsung dikabulkan, yang kedua apa? Disimpan sama Allah, baru nanti di akhirat, atau yang ketiga apa ibu-ibu? Allah akan menghindarkan dari orang tersebut kejelekan atau keburukan yang semisal. Seperti tadi contohnya, ada orang yang berdoa kepada Allah ingin sampai ke suatu tempat tujuan, tapi ternyata bisa jadi di tengah perjalanan dia mengalami suatu kendala, akhirnya dia tidak sampai kepada tempat tujuannya tersebut. Allah ingin menyelamatkan dia sebenarnya. Sebagai contoh, ada orang-orang yang mereka tidak jadi berangkat
ya, tidak jadi berangkat ke suatu tempat, misalnya kayak kejadian waktu gempa di Palu, ya, gempa di Palu, salah satu yang berada di sana itu keluarga saya ada di sana, ya, keluarga dari Umi itu ada di sana di Palu itu, dan mengalami langsung bagaimana tanah itu bergulung-gulung, ya, bergulung-gulung, ya, di Palu beberapa tahun yang lalu, Bu, masih ingat ya? Ada orang-orang yang mau pergi ke Palu, pesawatnya delay sekian jam, dan dia udah berdoa mau pergi ke Palu, tertahan. Ternyata di Palu terjadi musibah, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak sampai ke sana. Coba kalau terbang nyampe Palu, habis. Itu bukti nyata. Terkadang doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah karena Allah ingin menyelamatkan kita agar kita tidak tertimpa dengan suatu bencana. Bisa jadi begitu. Asalkan sekali lagi Ibu, kita tetap yakin dan percaya kepada Allah. Dan menata hati itu susah. Percaya sepenuhnya kepada Allah itu susah. Kadang-kadang kita kurang kuat percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih percaya kepada kemampuan-kemampuan makhluk. Ya, kadang seperti itu. Makanya seperti yang saya katakan tadi, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada orang yang bertawakal ketika dia sudah benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dia sudah berusaha, ya, kemana-mana, dia sudah, ya, menempuh sebab kemana-mana, tapi kemudian dia akhirnya menyerahkan sepenuhnya, ya, urusan dia kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia. Jadi ibu-ibu dari materi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain daripada doa. Tidak ada, ingat ini ibu-ibu, tidak ada yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah melebihi daripada doa. Ya, makanya ibu-ibu, Rasulullah juga berdoa. Para nabi dan rasul sebelum beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Ketika sudah selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina, ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Makkah maksudnya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan selamatkanlah aku serta anak keturunanku daripada apa? Menyembah berhala. Nabi Ibrahim berdoa. Begitu juga Rasulullah berdoa. Di antara doa yang paling sering dibaca Rasulullah itu apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini termasuk doa yang paling sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Rasulullah minta pertolongan Allah supaya bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Rasulullah minta pertolongan Allah. Sebagaimana wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni usika alla tada'anna dubura kulla salatin an taqul. Wahai Mu'adz, aku wasiatkan kamu agar kamu setiap akhir salat jangan lupa baca doa. Setiap akhir salat jangan lupa baca doa. Itu hendaknya kamu membaca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku. Ini doanya Rasul. Ibu-ibu perhatikan di sini. Ini doanya Rasul. Ya Allah, tolonglah aku. Lihat di sini. Rasulullah meminta pertolongan Allah. Berarti beliau tidak bersandar kepada dirinya sendiri. Tapi Rasulullah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa terus apa? Berzikir kepadamu. Agar aku bisa terus bersyukur kepadamu, agar aku bisa terus beribadah dengan baik kepadamu. Rasulullah minta pertolongan Allah.
Makanya ibu-ibu, orang yang nggak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong. Orang yang sombong. Orang yang nggak mau berdoa kepada Allah, orang yang sombong. Dan orang yang menyangka bahwa doa itu apa sih soalnya? Ya kita usaha dulu deh, doa mah belakangan. Salah. Doa itu sebelum kita memulai sesuatu, doa itu adalah ketika kita mengakhiri sesuatu. Ketika kita melek bangun dari tidur, apa yang kita baca? Bukan Instagram, Bu. Ya, bukan TikTok. Yang kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ini doa. Harus bersyukur kepada Allah masih dikasih hidup, Bu. Banyak orang yang tidur nggak bangun lagi. Banyak orang yang tidur nggak bangun lagi. Baru tuh pekan lalu salah satu salah satu dulu pendukung dakwah sunnah dari sejak tahun, bisa dibilang tahun 80-an ya. Karena dulu Abi itu sudah berdakwah di Cilengsi dan sekitarnya dari tahun 80-an ya. Lalu kemudian setelah itu akhirnya kita dakwah di sebuah masjid di perumahan PTSC namanya ya. Nama masjidnya Muhajirin. Kita di situ dakwah dari tahun 90-an Abi. Nah, ada satu orang yang menjadi bagian daripada pengurus yayasan waktu itu ya, tahun 90-an, karena dulu yayasannya yang tergabung di situ ada Ustadz Badru, ada Ustadz Zainal Abidin gitu ya. Nah, salah satunya ada namanya Pak Rusdiman Arus. Dia dulunya manajer di pabrik KIA ya, dan dia salah satu orang yang mendukung dakwah sunnah di Cilengsi dari tahun 90-an, 80 akhir, 90 dari 90 awal dan seterusnya sampai sekarang. Baru pekan lalu meninggal dunia. Ibu tahu gimana meninggalnya gimana? Salat maghrib masih jadi imam di Masjid Muhajirin. Salat isya masih jadi imam di Masjid Muhajirin. Salat subuh masih jadi imam di Masjid Muhajirin. Setelah salat subuh ngerasa pegel, minta diurutin sama istrinya, tidur. 6:30 nggak bangun lagi, meninggal dunia. Siapa yang bisa menyangka? Apakah ada yang bisa memastikan ketika seseorang itu tidur pasti bangun lagi? Itu buktinya kemarin, minggu lalu, kenalan kita nggak bangun lagi. Ya, makanya doa itu di awal dan di akhir. Makanya kita nggak boleh meremehkan doa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jangan kita meremehkan doa. Cuma doa. Saya udah sering doa. Ya cuma doa. Apalagi dong usahanya. Doa ini manfaat yang paling besar. Doa itu. Laisa syai'un aqramu 'ala Allah Ta'ala minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melebihi doa, kata Rasulullah. Maka ketika bangun tidur kita diajarin doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Boleh nusyur dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Ya, ketika kita mau tidur doa juga. Apa doa mau tidur, Bu? Bismillahi Allahumma inni gimana? Doa mau tidur gimana, Mas? Bingung. Hah? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jangan bingung, Bu. Ya, kebanyakan. Terus jadikan doa terakhir sebelum tidur baca apa? Allahumma inni Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik, ya, dan seterusnya sampai akhir. Jadikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bacaan terakhir sebelum tidur. Ya, kalau kamu mati ketika tidur setelah membaca doa itu, maka kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, itu doa, Bu. Makanya doa itu bukan sebagai usaha yang terakhir. Ingat ini, ibu-ibu, doa itu bukan usaha yang terakhir. Malah justru doa itu adalah untuk memulai usaha kita, dan ketika kita sudah berusaha kita berdoa lagi pada Allah.
Seperti contohnya tadi Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Ya, beliau juga alaihissalam berdoa dengan doa yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memulai membangun Ka'bah dan ketika berakhir dari pembangunan Ka'bah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis rahimahullah, hadis yang disebutkan oleh beliau yang selanjutnya adalah la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ya. Kok bisa doa menolak takdir? Bukannya takdir itu sudah ditentukan? Jawabannya gimana, Bu? Yang membuat seseorang berdoa kepada Allah adalah takdir Allah. Yang merubah takdir Allah adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Paham, Bu? Maksudnya daripada tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, doa itu adalah takdir. Paham? Gak mungkin seorang itu berdoa tanpa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan dia berdoa kepada Allah, dan itu takdir Allah. Ya, dan yang membuat takdir itu berubah juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Tetapi doa ini adalah sesuatu ya yang memiliki pengaruh besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, ibu-ibu? Ya. Jadi doa ini adalah merupakan senjatanya seorang muslim, dan kita, ibu-ibu, saya tambahkan di sini, harus yakin kepada Allah ketika kita berdoa kepadanya. Ada sebuah ayat yang harus kita renungkan sebagai tambahan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, ada satu ayat yang perlu kita renungkan, ibu-ibu. Surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Ta'ala berfirman bagaimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Ya, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Itu tandanya bahwa doa yang dipanjatkan kepada selain Allah tidak mungkin terkabul, karena yang bisa mengabulkan doa cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, hendaknya mereka memenuhi menjawab perintah-perintahku, memenuhi perintah-perintahku, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Ayat ini turun ada sebabnya, sebagaimana dikisahkan dalam hadis bahwasanya sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunajihi aw ba'idun fanunadihi?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat sehingga kita cukup bersuara lirih ketika berdoa, au ba'idun fanunadihi, atau dia adalah Tuhan yang jauh sehingga kita menyerunya dengan suara yang keras. Maka turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan fa inni qarib, jawablah, katakan kepadanya sesungguhnya aku dekat. Berarti ketika kita berdoa kepada Allah, kita tidak perlu bersuara yang keras, cukup bersuara dengan suara yang lirih.
suara yang kecil, bukan dengan suara yang dikeraskan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan dalam ayat ini ya, maksudnya adalah Allah itu maha dekat kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dekat dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, kata para ulama, kedekatan Allah kepada hambanya ada dua. Ya, kedekatan Allah kepada hambanya itu ada dua. Yang pertama, kedekatan yang umum. Kedekatan Allah yang umum, yaitu dengan ilmunya. Allah mengetahui seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini. Ya, seluruh makhluk itu diliputi dengan ilmu Allah. Dan ilmu Allah sangat luas. Pengetahuan Allah tentang hambanya luas. Allah maha mengetahui, alimun. Allah maha mengetahui hamba-hambanya. Allah maha mengetahui makhluk-makhluknya yang ada di alam semesta ini. Bahkan daun yang jatuh dari tangkainya di pohon, Allah mengetahuinya. Semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di kegelapan malam, Allah tahu. Ya, Allah maha tahu. Ini kedekatan yang umum. Ya, artinya Allah itu luas ilmunya. Allah itu apa? Maha mengetahui dan dekat dengan hamba-hambanya dengan ilmunya. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kedekatan yang khusus. Kalau yang pertama adalah kedekatan yang umum, maka yang kedua adalah kedekatan Allah yang khusus. Ya, yaitu kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya yang beriman, yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahi atau mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadanya, kemudian diberikan pertolongan, diberikan taufik, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedekatan Allah kepada orang-orang yang berdoa adalah kedekatan yang khusus, sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, maka katakanlah aku dekat. Allah itu dekat kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dekat maksudnya di sini? Allah akan mengijabah, ya, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya ketika seseorang itu dia sedang beribadah kepada Allah, maka dia akan berada dalam keadaan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika sujud. Makanya disuruh apa ketika sujud kita? Berdoa. Ya, ketika sujud kita disuruh berdoa sama Rasulullah. Itu dekat, kedekatan seorang hamba dengan Allah. Dan ini kedekatan khusus, di mana Allah, ya, dekat kepada orang-orang yang berdoa kepadanya. Bagaimana caranya? Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan doa orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi ibu-ibu, doa adalah merupakan sebab utama, ya, sebab yang paling kuat. Doa adalah sebab utama, sebab yang paling kuat agar seorang bisa meraih impian dan harapannya, ya, bisa meraih impian dan harapannya. Makanya kita nggak boleh berputus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita tidak boleh berputus asa dari berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebab terkuat ya seseorang itu bisa selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, dan seseorang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan adalah dengan sebab dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya pengaruh yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala doa itu. Demikian ibu-ibu dan materi Allah kajian kita untuk hari ini. Ya, ada beberapa faidah yang kita ambil seperti tadi disebutkan tentang kedekatan seorang hamba dengan Allah atau kedekatan khusus Allah kepada hamba-hambanya, tentang bahwa tidak ada pengaruh yang lebih besar terhadap Allah dari seorang hamba melebihi daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu ibu-ibu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Atau kita lanjutkan sedikit yang B ini Bu? Lanjutkan aja. Boleh gak? Sedikit aja. Yang B ini adalah kita masih nyambung soalnya harus terus menerus dalam berdoa. Ya, harus terus menerus ibu-ibu. Al-ilhah disebutnya. Al-ilhah itu adalah terus menerus berdoa, nggak boleh putus asa. Ya, nggak boleh merasa bosan. Nggak boleh putus asa tuh maksudnya orang yang putus asa dari berdoa itu adalah orang yang dia menganggap sudah berdoa tapi nggak juga dikabulkan, itu putus asa namanya. Akhirnya dia bosan berdoa, akhirnya nggak doa lagi kepada Allah. Ya, doa itu harus terus menerus. Dan ini sikap yang harus dilakukan oleh orang yang berdoa kepada Allah. Ya, jadi berdoa kepada Allah itu harus terus menerus, nggak boleh cuma sekali, cuma 2 kali, harus terus. Ya, harus terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Ya, Allah itu murka kepada orang-orang yang tidak mau berdoa. Sedangkan manusia itu kalau sering diminta malah justru dia yang marah. Ya, Allah beda dengan makhluknya. Begitu juga disebutkan dalam Sahih Al-Hakim dari Anas bahwasanya Nabi bersabda, "La ta'jazu fid du'a, fa innahu la yahliku ma'ad du'a ahadun." Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian lemah dalam berdoa. Ya, karena sesungguhnya tidak ada orang yang binasa dikarenakan doa. Nggak ada orang yang binasa karena doa. Artinya kalau dia berdoa kemudian dia binasa, enggak. Kecuali tadi kalau doanya mengandung dosa, karena nggak boleh. Ya, seseorang berdoa sedangkan doanya mengandung dosa untuk kemaksiatan, doa untuk kemaksiatan ini juga nggak bisa. Ya, tapi secara umum doa itu tidak membinasakan. Ya, kalau kita berdoa, kita tidak akan dibinasakan oleh Allah, karena Allah menyuruh kita untuk berdoa, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis lain, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang terus-menerus mengulang-ulang ketika berdoa kepada Allah. Ini di antara adab ya, Bu. Di antara adab berdoa adalah kita mengulang-ulang doa kita. Ya, di antara adab berdoa adalah kita mengulang-ulang doa kita. Apalagi kalau misalnya kesempatan waktu mustajab itu sangat panjang. Seperti misalnya orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk pergi haji. Ya, seperti misalnya ada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk pergi haji. Allah undang dia sehingga Allah mampukan dia untuk menjadi tamu Allah. Ya, Allah memampukan orang-orang yang diundang, bukan mengundang orang-orang yang mampu. Haji dan umrah itu urusannya begitu, Bu. Karena banyak orang yang sudah mampu gak mau berangkat, tapi Allah mengundang orang-orang yang mampu oleh Allah Subhanahu, yang dimampukan oleh Allah Subhanahu. Allah memampukan orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah. Ketika seorang diberikan kemampuan untuk berhaji,
dia akan mendapatkan kesempatan yang banyak untuk berdoa kepada Allah. Ada beberapa maqam, tempat yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya kapan? Ketika tawaf. Ya. Kemudian kapan? Ketika sa'i. Saat berada di Bukit Safa dan Marwah. Ya. Tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Ya. Itu panjang tuh. Kesempatan waktu mustajabnya panjang. Begitu juga yang ketiga kapan lagi? Ketika wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah dulu. Dan itu sebaik-baiknya doa. Khairud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf cuma satu perkara yang beliau lakukan, yaitu apa? Berdoa kepada Allah. Dari zuhur sampai maghrib Rasulullah mengangkat tangan dari zuhur sampai maghrib. Ibu-ibu paling kuat angkat tangan berdoa berapa lama? 10 menit udah pegel nih di sini nih. Ya, setengah jam paling top. Ya, ntar turun dulu, angkat lagi, turun lagi, ada nguap-nguapnya dulu, angkat tangan lagi. Rasul enggak, dari habis zuhur sampai maghrib angkat tangan. Ketika tali kekang ontaknya itu terjatuh, satu tangannya diangkat untuk berdoa, satu tangannya mengambil tali kekangnya untuk dibetulkan, lalu berdoa lagi begini. Rasulullah dari habis zuhur sampai maghrib, karena itu adalah waktunya wukuf. Ya, kemudian kapan lagi orang yang haji, tempat-tempat yang mustajab atau keadaan yang mustajab ketika yang keempat adalah di Muzdalifah. Di Muzdalifah dulu. Ya, di Muzdalifah setelah salat subuh, setelah zikir, maka berdoa kepada Allah sampai terbit matahari, sampai menguning, matahari menguning sebelum terbit. Itu waktu mustajab tuh. Yang kelima kapan? Ada 5 kata para ulama, kata Syekh As-Sa'di, ada 5 maqam mustajabnya doa ketika orang yang berhaji. Tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah setelah subuh, ya. Dan yang kelima ketika lempar jumroh. Ketika habis lempar yang pertama berdoa, habis lempar yang kedua berdoa, habis lempar yang ketiga nggak berdoa tapi udah selesai. Itu waktu yang mustajab. Kalau kita punya 10 doa, sedangkan waktunya panjang, ada orang yang kebingungan, Bu. Ada orang yang kebingungan, doa apa lagi ya? Pesanan doa udah 5 lembar dibaca. Saya kalau lagi ngebimbing haji, ada orang yang kebingungan, doa apa lagi? Saya bilang, ulangi lagi Pak doanya Pak. Ulangi lagi, ulangi terus. Maka di antara adab berdoa adalah doa itu diulang-ulang. Ya, doa itu nggak cukup sekali kita panjatkan kepada Allah, nggak cukup, terus diulang-ulang. Seperti minta kesembuhan, nggak cukup sekali, minta terus sama Allah. Ya, minta dilapangin rezeki sama Allah, nggak cukup, minta cuma sekali, terus diulang-ulang. Karena ketika seorang hamba mengulang-ulang doa, itu menunjukkan bahwa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau dia butuh sama Allah, dia akan ulang-ulang terus. Kayak ada orang ngajuin proposal, sekali ditolak, ulang lagi, ngajuin lagi, ditolak lagi, ngajuin lagi. Butuh usaha, butuh effort, ya, butuh pengorbanan. Dan Allah menyukai orang yang mengulang-ulang doa, yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara adab. Makanya di sini disebutkan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang terus-menerus mengulang-ulang ketika berdoa. Makanya kadang-kadang Rasulullah membaca doa berapa kali? 3 kali, ya. Ntar diulang lagi, ntar diulang lagi. Rasulullah begitu. Kita banyak mendapatkan contoh dari Rasulullah SAW. Beliau itu membaca, ya, doa seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ini dibaca ulang-ulang. Subhanallah. Kayak tadi membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan doa. Rasulullah bacanya enggak cuma sekali, diulang-ulang. Ya, sama ketika kita tawaf,
Kan tawaf tuh nggak ada bacaan doa khusus. Bacaan doa khusus ketika tawaf itu cuma dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Baca apa? Ya itu tadi doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita bacanya sekali apa berapa kali? Hah? Berkali-kali. Selama kita jalan dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, kita baca ulang-ulang. Ya, maka di antara adab berdoa itu kita mengulang-ulang doa terus-menerus berdoa kepada Allah. Ini tandanya seorang muslim itu tidak boleh lepas dari doa. Ya, setiap hari seorang muslim itu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu dari materi Allah, demikian kajian kita untuk hari ini. Ya, ada beberapa pembahasan yang sudah kita sampaikan terkait dengan doa. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita dan semoga Allah beri taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya untuk materi yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lalu kemudian kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron jazakallahu khairan atas pemaparannya dan atas kesempatan yang diberikan. Bagi yang ingin bertanya silahkan dengan mic saja. Ada? Kayaknya pada sibuk ngobrol nih. Bu Ani saja. Kalau nggak ada pertanyaan sih alhamdulillah, Bu. Ada, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang kita ketahui bersama, Ustaz, doa orang tua itu tidak ada penghalangnya. Betul. Nah, bagaimana dengan doa orang tua yang pada keadaan tertentu itu mengeluarkan doa yang tidak baik, ya, yang buruk terhadap anaknya? Baik. Sehingga berselang waktu orang tuanya sendiri pun melihat dikabulkan doanya itu terhadap anaknya. Baik. Nah, bagaimana cara orang tua ini agar doanya itu bisa ditarik kembali, Ustaz? Baik. Baik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah seorang bayi yang bisa ngomong. Itu cuma dua. Yang pertama Isa putra Maryam, yang kedua bayi pada kisah Jurej. Ya. Jurej disebutkan dalam hadis tersebut, dia adalah seorang rahib ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Wa kana ya'budullaha fi sawma'atihi. Jurej itu senantiasa beribadah kepada Allah di kuilnya, ya, tempat ibadahnya. Dan Sauma'ah itu adalah sebuah kuil yang berada di dataran tinggi, ya, atau di atas bukit. Dan biasanya di bawah kuilnya Jurej ada seorang laki-laki yang mengembalakan sapi. Suatu hari datang seorang wanita yang kemudian singkat cerita berzina dengan laki-laki penggembala sapi tersebut. Kemudian di suatu hari ibunya Jurej datang, ya, dan memanggil Jurej, "Ya Jurej." Sedangkan Jurej sedang sholat. Wa qala fi nafsihi, dan Jurej berkata di dalam hatinya, apakah saya lanjutkan sholat saya atau saya batalkan untuk memenuhi panggilan ibu? Tapi ternyata Jurej memilih untuk melanjutkan sholat sampai 3 kali. Udah pernah dengar ceritanya, Bu? Dengar ya? Sampai 3 kali Jurej ternyata lebih memilih sholat. Akhirnya apa yang dilakukan ibunya? Semoga Allah tidak mewafatkanmu sampai engkau dipertontonkan di hadapan para pelacur. Ini doa kebaikan atau keburukan?
doa keburukan, nggak mungkin doa kebaikan. Kemudian selang beberapa waktu, raja dari kaumnya tersebut mendapati wanita yang berzina tadi, dipanggil dan mau dihukum. Ya, sedangkan wanita tadi sudah melahirkan anak. Wanita ini ngibul, kamu berzina dengan siapa? Ini anak siapa? Kata si perempuan ini, hasil hubungan gelap saya sama Jurej. Kaget, Jurej ahli ibadah yang kuilnya di bukit sana. Iya, kata si perempuan ini. Kalau begitu hancurkan kuilnya, bawa si Jurej ke sini. Akhirnya dihancurin sama tentara-tentaranya si raja ini. Lalu kemudian Jurej ini diborgol, istilah kitanya gitu ya, diikat dengan tali di fi unuqihi, di lehernya seperti itu. Dan dia dibawa melewati para pelacur. Ketika Jurej dibawa melewati para pelacur, dia tercengang. Kemudian fatabassam, dia pun tersenyum. Ini mau dihukum nih. Mau dihukum si Jurej. Ya, fatabassam, dia pun tersenyum. Sambil dibawa depan pelacur-pelacur, ya, dia ketawa, senyum. Sampai di depan raja. Didatengin, pokoknya singkat cerita begitu. Bukan anak saya. Mana anaknya, kata Jurej. Dipanggil. Man abuk? Anak bayi ini ditanya, siapa bapakmu? Ya, bapakku adalah penggembala sapi. Nah ini ya salah satu bayi yang bisa dan ini tentu nggak umum, ya, karena umumnya bayi ngomongnya cuma satu, ya, mau dia lapar, ngantuk, buang air, ngomongnya cuma satu kalau bayi itu. Ngapa, Bu? Ya ini nih yang salah satu bayi yang bisa ngomong dia. Akhirnya kata si raja, kalau gitu kita bangunin lagi deh kuilnya, terbuat dari emas. Jangan, kata. Lah, min fiddah, dari perak, nggak usah. Terus gimana dong? Bangun aja seperti sedia kala. Si raja penasaran. Malah ditabasam. Apa yang membuatmu tersenyum tadi? Kata Jurej, aku teringat dengan doa ibuku. Ya, aku teringat dengan doa ibu. Subhanallah. Berarti doanya ibu, doanya orang tua itu mustajab. Kata Rasulullah SAW, "Thalathu da'awat mustajabat la syakka fihin." Ada 3 doa yang mustajab, tidak diragukan lagi. Yang pertama, doa orang yang terzalimi. Yang kedua, doa orang yang safar. Yang ketiga, doa orang tua buat anaknya. Ya, doa orang tua buat anaknya. Jadi doa orang tua yang diijabah sama Allah bukan hanya doa kebaikan, tapi kalau orang tua mendoakan keburukan buat anaknya, itu juga bisa diijabah sama Allah. Oleh karena itu, para orang tua harap berhati-hati. Jangan sampai orang tua itu mendoakan keburukan buat anak-anaknya. Ya, jangan sampai nyumpah, apalagi sampai nyumpahin. Kalau mau nyumpahin yang baik-baik, saya sumpahin kamu jadi orang kaya, ini bagus. Saya sumpahin kamu jadi anak yang soleh, ini bagus. Kalau sumpahin jadi kodok, nanti jadi kodok, kita yang nyesel, Bu. Ya, jangan. Orang tua itu nggak boleh mendoakan keburukan buat anaknya. Ya. Kalau ternyata Allah kabulkan, maka dia sendiri yang akan menyesal. Kenapa saya dulu mendoakan anak saya supaya nggak kawin-kawin? Benar nggak kawin-kawin? Ini kejadian, Bu. Ada kerabat kita yang seperti itu. Berantem sama ibunya, anak perempuan berantem sama ibunya. Ibunya kesel, saking keselnya ibunya nyumpahin anaknya. Ya, didoain supaya nggak kawin-kawin. Benar nggak kawin-kawin? Kejadian. Akhirnya ibunya nyesel. Aduh, ya Allah, gini gara-gara doa saya nih anak saya nggak kawin-kawin. Ya, anak perempuan nggak kawin-kawin, udah umur 30, 35, kan gimana coba? Ya kan, Bu, ya? Nyesel sendiri akhirnya. Lalu bagaimana kalau kita sudah mendoakan keburukan buat anak kita dan terjadi? Bagaimana untuk merubahnya? Doa juga kepada Allah.
Karena doanya orang tua mustajab. Kalau dia sudah mendoakan keburukan buat anaknya dan itu terjadi, sekarang doakan kebaikan anaknya. Ya. Doain kebaikan buat anak-anaknya. Ya, agar ujiannya dihilangkan oleh Allah, agar kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk, diberikan taufik, dibimbing oleh Allah kepada jalan yang benar. Minta sama Allah. Itu tadi, karena doa adalah senjatanya seorang mukmin. Ya, tidak ada perkara yang lebih berpengaruh di sisi Allah melebihi daripada doa. Laisa syai'un akramu 'indallahi minad du'a, kata Rasulullah SAW. Tidak ada perkara yang lebih berpengaruh di sisi Allah melebihi daripada doa. Ya, apalagi orang tua itu punya kesempatan untuk berdoa, dijamin mustajab doanya orang tua itu. Ya, jadi doakan kebaikan kembali buat anak-anaknya. Begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan sendiri 10 menit. Ya. Jawabannya 10 menit buat satu pertanyaan. Ada lagi? Ya udah Ustaz. Cukup ya Bu? Iya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita di atas jalan yang hak sampai akhir kehidupan kita nanti. Semoga Allah menjaga diri kita, keluarga kita, karib kerabat kita, teman-teman kita dan kaum muslimin dari segala keburukan dan mara bahaya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan kita semua. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.